tentu kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum untuk masalah pemberantasan korupsi. Itu menjadi komitmen pemerintah. Ya, jadi saya kira itu sudah menjadi komitmen pemerintah dalam program kita itu. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Di lembaga manapun, di tingkat manapun, kalau ada bukti yang jelas, ya sesuai dengan aturan, ketentuan, maka harus diproses secara hukum. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan. Manapun persoalan korupsi menjadi persoalan yang sekarang ini menggerogoti bagi kita semua, sehingga penegakan hukum dalam persoalan kepada penegak hukum itu menjadi hal yang perlu dilakukan. Maka ya sekarang harus menerbitkan surat perintah membawa, dilakukan penangkapan dan dibawa ke Jakarta, ditahan. Kalau memang sakit benar dia dibantarkan di rumah sakit. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka KPK akan terkesan tebang pilih atau perlakuan berbeda. Karena dulu Setia Novanto itu mengaku sakit kayak apapun, benjol-benjol, tetap dilakukan penjemputan paksa. Kami sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk ingin memeriksa saudara LE ini secara profesional, begitu. Sehingga kami berharap dukungan dan juga kerjasamanya bahwa ini adalah proses yang biasa secara hukum. Kalau tersangka merasa tidak bersalah, mari kita kemudian buktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah sehingga tidak menggunakan cara-cara non-hukum. Firly Bahuri ganyang korupsi, selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Firly mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat. Salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika di Indonesia. Penanganan laten korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya, sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Purnawirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya laten korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya laten komunis. Menurutnya, pengentasan bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke gedung Merah Putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peringatan G30 SPKI, dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas laten korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai
keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke meja hijau, tempat pembuktian dan pencari keadilan. Adu strategi dua kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan? Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, misalnya, loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua, untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga, tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorse-nya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat dengan politik dengan Jokowi, yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja. Konon, kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang di reshuffle oleh Presiden Jokowi tempo hari. Dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersilaturahmi dengan Surya Paloh yang notabene adalah endorse Anies Baswedan merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden. Jika rumor tentang pemasangan Puan Anies benar adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk mengendorse Puan Maharani. Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini. Dengan begitu, untuk sementara waktu Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi. Tapi di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju satu langkah dibanding Jokowi, alias seperti yang setelah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek atau langkah dibanding Ganjar Pranowo. Lantas, apakah pilihan strategi Mega dan Puan tersebut diambil tanpa sebab? Tentu ada sebabnya. Saya menduga sikap tersebut adalah reaksi atas terobosan populis Jokowi di akhir Agustus 2022 lalu. Jokowi mencoba memecah kebuntuan dengan cara menghimpun langsung aspirasi bakal calon presiden penerusnya via musra alias musyawarah rakyat di Bandung dan konon akan berlanjut di Sulawesi dalam waktu dekat. Langkah Jokowi yang mencoba menggandeng langsung para pemilih dan menentukan siapa kandidat yang akan menggantikannya, saya kira adalah gambaran dari sikap Jokowi yang sudah mulai kurang sinkron dengan partai, terutama PDIP, terkait bakal calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024.
Terobosan Jokowi memang cukup kreatif, tapi nampaknya belum mampu mengubah peta besar pencapresan para kandidat karena tidak kompatibel dengan amanat perundang-undangan. Masalahnya apapun besar relawan yang dihimpun jika tidak terkoneksi dengan segera dengan partai atau koalisi partai-partai, maka akan sulit untuk bergerak ke level selanjutnya. Menurut hemat saya, alangkah lebih baik bagi Jokowi, begitu pula Ganjar Pranowo, untuk segera menemukan pihak ketiga layaknya yang dilakukan oleh Megawati. Jika Jokowi memang tidak mendukung Puan, tapi pendukung pihak lain, katakanlah Ganjar Pranowo, maka kebuntuan konstitusional ini harus diatasi segera.